semuanya, selamat datang lagi di Cross Border Podcast. Jadi ini adalah podcast episode kedua dari Cross Border Live Podcast. Dan hari ini kita tampil berbeda karena kami hari ini akan berbincang-bincang menggunakan bahasa Indonesia. Dan hari ini kami sudah kedatangan nih satu guest speaker yang tentunya akan memberikan insight sangat banyak mengenai bagaimana sih menyeimbangi antara kebutuhan belajar sebagai mahasiswa dan juga dapat menjalani waktu sebagai part-timer di Taiwan. Jadi saya kedatangan Kak Arta. Halo. Gimana kabarnya Kak Arta? Ya, sementara baik ya. Kalau dari gimana kabarnya? Sementara baik juga Kak. Jadi kebetulan kami berasal dari daerah yang sama-sama dari Bali dan sama-sama dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, jadi Kak Arta ini ya, sekarang tuh semester berapa ya? Semester 4 ya? Lagi bentar selesai nih. lagi bentar ditinggal ya di kelasnya. Jadi kalau udah semester makin tua semester tuh kan makin banyak ya kesibukannya Kak ya. Jadi kalau boleh tahu akhir-akhir nih apa sih kesibukannya Kak? Ya tentu sebagai mahasiswa akhir kesibukannya itu adalah ngurus tesis. Karena mungkin semua mahasiswa punya target yang sama untuk bisa menyelesaikan studinya itu tepat waktu di semester keempat. Jadi mungkin untuk saya sendiri mungkin untuk sekarang kesibukannya ya sembari mengurus tesis dan mengikuti mata kuliah. Ya ada beberapa perlombaan mungkin dan juga ada beberapa part time yang mungkin saya Wah, berarti selain kakak lagi fokus untuk tesis, juga sambil ikut lomba juga, sambil part timer juga. Wah gila sih, keren banget. Itu gimana ya Kak? Maksudnya time management itu gimana sih Kak? Kalau berbilang masalah time management ya, tentu semua memiliki waktu yang sama, 24 jam. Jadi sebagaimana kita sebagai mahasiswa harus pintar-pintar untuk bisa memprioritaskan yang mana lebih penting. Jadi sebenarnya untuk saya sendiri, saya punya pengaturan time management itu menggunakan sebuah aplikasi Notion. Jadi itu saya list dari perkuliahan, ada tugas apa aja dari masing-masing perkuliahan, dari perlombaan ada deadline, entah itu kapan atau minggu ini ada deadline perlombaan, dan mengatur dari part time itu saya hari apa untuk harus kerja. Jadi dengan manajemen waktu ini atau menggunakan bisa dibilang kita udah ada teknologi banyak. Iya. Ya dengan ada teknologi ini kita bisa lebih mudah untuk mengatur yang mana harus kita kerjakan lebih dahulu dan yang mana kita bisa Jadi Kak Arta ini adalah salah satu mahasiswa yang memiliki segudang prestasi ya. Jadi kayaknya ada aja lomba yang diikutin tiap harinya ya. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, maksudnya latar belakang Kakak ini seperti apa sih? Maksudnya yang sampai hari ini tuh suka ikut lomba, habis itu akhirnya bisa fast track S2 ke Taiwan gitu. Oke, jadi sebelumnya mungkin teman-teman belum pada tahu. Jadi saya berasal dari Bali dan untuk program sarjana saya itu di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, untuk program studi yang saya ambil itu sistem informasi. Jadi kebetulan di sistem informasi itu memiliki lingkup yang sangat luas, tidak hanya di bidang teknologi, kita juga bisa mengeksplor di bidang bisnis. Nah, maka dari itu semenjak saya mengetahui bahwasanya sistem informasi itu mengeksplor lebih, jadi saya untuk mencoba memulai lomba pertama saya itu lomba bisnis plan. Nah, jadi sebenarnya dengan lomba bisnis plan ini kita bisa memulai sesuatu hal yang kita belum tahu sebelumnya, entah bagaimana perencanaan sebuah bisnis atau sampai mengeksekusinya. Nah, maka dari itu dengan saya belajar sistem informasi dan saya melanjutkan untuk fast track ini ke bidang bisnis karena dari awal saya memiliki minat di bidang bisnis. Maka dari itu saya mulai lomba bisnis plan dan mungkin untuk program sarjana sebelumnya saya pernah mengikuti lomba dan menjuarai beberapa dan mungkin dari saat itu saya bisa dibilang ketagihan untuk ikut lomba karena tidak hanya untuk meningkatkan prestasi tetapi juga lomba itu sebenarnya mendapatkan sebuah award seperti hadiah. Nah, jadi mungkin untuk hal yang lainnya itu seperti networking itu juga pasti bakalan dapat. Dan pertanyaan kenapa fast track ke bisnis sebenarnya mungkin teman-teman belum tahu, jadi unik saya itu punya kerjasama dengan MCUT itu program fast track percepatan 3+2. Jadi teman-teman di tahun terakhir di program sarjana di Unik
biasa bisa berbarengan dengan tahun pertama di program master di NCT. Nah, maka dari itu mungkin yang notabene harus diselesaikan 6 tahun, kita bisa selesaikan 5 tahun. Ya, maka dari itu dari program minat saya di bidang bisnis, saya mengambil di bidang IMBD saat ini. Oke, berarti walaupun kakak sarjananya itu sistem informasi, tapi kakak tidak meninggalkan begitu saja, justru seperti mengkolaborasikan kak ya. Oke, jadi apalagi kan sekarang teknologi makin canggih, bisnis apapun itu pasti sekarang udah ada AI, apa segala macam kan. Jadi kita sebagai manusia itu tidak, yang dalam tanda kutip ya, tidak diperbudak oleh teknologi itu sendiri, tapi kita yang dapat memanfaatkan teknologi itu. Oke, pertanyaan berikutnya kak. Nah, kakak kan ternyata emang dari S1 itu emang sudah sering ikut lomba, jadi tergolong mahasiswa yang cukup sibuk lah ya. Tapi di tengah-tengah kakak menjalani aktivitas kakak yang selain menjalani kewajiban sebagai seorang mahasiswa, ikut lomba juga, dan apalagi sekarang di S2 menjadi part-timer, ada mungkin karena saya notabene itu belum punya basic Chinese language, jadi agak kesulitan untuk berinteraksi, entah itu dari untuk bersama teman-teman lokal, mungkin kedua di tempat kerja, dan mungkin untuk berinteraksi di luar. Maka dari itu mulai saat saya sedang belajar bahasa Chinese untuk bisa mengatasi masalah. Dan masalah yang lain mungkin sebenarnya rasa ragu sih. Saya sempat meragukan diri saya sendiri kalau misalnya bisa nggak saya kerja di sini, bisa nggak saya kuliah di sini, bisa nggak saya keluar yang notabene nggak punya basic Chinese. Sebenarnya dengan rasa khawatir itu kita bakalan harus khawatir. Jadi sebenarnya untuk saya sendiri lupakan semua itu, mulai aja dulu. Benar, karena kalau kita terlalu banyak berpikir, terlalu banyak hal, akhirnya nggak mulai-mulai ya kan. Akhirnya terlalu banyak waktu yang terbuang. Nah, kalau kita tahu nih kak, kakak ngambil part-timer itu sudah dari semester 1 atau gimana kak? Untuk kita yang notabene program fast track itu belum bisa mengambil part-timer di tahun pertama. Karena mungkin dari rasionalnya kita itu masih punya kewajiban di sarjana kita untuk menyelesaikan perkuliahan lagi 1 tahun mungkin, atau yang bisa 6 bulan dan juga menyelesaikan skripsi. Mungkin secara rasional kita tidak diperbolehkan kuliah sambil part time itu karena itu. Tapi untuk saya sendiri itu mulai di bulan November di semester ketiga. Tahun lalu berarti ya? Iya. Ya, itu jadi kita bisa diizinkan untuk kerja itu setelah kita menyelesaikan studi program sarjana kita. Karena untuk sebelum kita kerja, kita harus memiliki yang namanya working permit. Jadi working permit itu dikeluarkan oleh kantor dari sekolah ini. Jadi setelah kita mendapatkan working permit itu, baru kita bisa Nah, sebelumnya waktu kakak masih di Indonesia nih, masih menjalani kewajiban sebagai mahasiswa sarjana, itu kakak sebelumnya sudah pernah bekerja sambil berkuliah belum kak? Untuk bekerja sih bisa dibilang belum ya, karena saya tuh mengambil untuk internship. Internship. Internship dan juga itu berarti Nah, berarti kan ini waktu kakak ngambil part-timer di sini, ini adalah pengalaman pertama kali berarti kan kak ya. Nah, itu gimana sih kak proses shiftingnya dari yang awalnya hanya full time sebagai mahasiswa tiba-tiba harus menjalani sebagai part-timer, dan apa dampaknya sama performa kakak di kelas? Untuk shifting ya, mungkin dari saya itu harus mengenal diri sendiri. Jadi notabene itu kita bisa kerja di mana, kita bisa kerja jam berapa, dan kita bisa kerja itu sampai mana batasnya. Jadi setelah kita mengetahui diri kita sendiri, baru kita bisa memulai apa yang harus kita mulai, entah itu kerja atau mungkin ada perkuliahan segala macam. Dan mungkin untuk bagaimana manage kerja, kuliah, dan mungkin teman-teman ingin berlomba juga, ya balik lagi seperti hal yang saya jelaskan, itu manajemen waktu. Jadi yang mana harus diprioritaskan itu harus tahu, dan bagaimana cara manage dengan baik itu komunikasi. Jadi mungkin kita harus komunikasi sama teman-teman kita di kampus, karena banyakan di pihak perkuliahan itu kita kelompok segala macam, kita komunikasi dengan teman-teman kapan kita bisa diskusi, kapan kita bisa selesaikan
bekerja, karena untuk company atau tempat kita kerja atau apartemen di Thailand itu sangat fleksibel dan juga sangat mengerti kita. Jadi kita bisa komunikasikan bahwasanya besok kita nggak bisa kerja karena kita ada perkuliahan atau misalnya jadi mereka tuh berarti poin paling penting itu adalah kita harus self assessment dulu Kak ya. Maksudnya kita kelebihan ada di mana, kurangnya di mana, dan batasannya sampai mana gitu Kak ya. Dan itu yang kadang-kadang apalagi anak muda kayak yang masih berapi-api sulit untuk self assessment batasannya sampai mana, akhirnya ya udah ambil aja. Nah, kalau menurut Kakak nih kira-kira hal paling menantang apa sih yang menjadi consideration Kakak pertama saat akan mengambil part-timer ini Kak? Yang menantang ya? Mungkin bahasa. Ya mungkin salah satu kekurangan saya atau kelemahan saya itu adalah bahasa. Jadi saya juga belum punya basic untuk berbahasa Chinese. Dan mungkin itu juga menjadikan saya tuh motivasi untuk belajar lebih. Karena di sini itu peluang kerja itu sangat besar, entah itu di F&B atau mungkin di pihak company yang lebih besar, asalkan kita bisa punya basic Chinese, itu bakal mempermudah kita untuk mengambil peluang itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang nonton, jika punya keinginan untuk kuliah atau kerja di Taiwan itu bisa mulai untuk belajar Chinese. Jadi peluangnya sangat besar. Iya. Nah kalau boleh tahu kan karena Kakak kan tadi bilang berusaha ya untuk bisa berbahasa Chinese. Nah kalau boleh tahu Kak, saat ini apa usaha yang sedang Kakak tempuh untuk belajar bahasa Chinese? Sebenarnya untuk belajar Chinese itu sebenarnya gratis ya teman-teman, itu sangat mudah. Banyak aplikasi restoran ekspor itu yang bisa memberikan materi untuk mulai bahasa, dan pihak kampus juga memberikan fasilitas untuk kelas Chinese setiap minggunya. Jadi itu sangat membantu bagi saya, dan buat teman-teman juga segala platform itu bisa dimaksimalkan, entah itu TikTok, Instagram, YouTube, itu banyak banget channel-channel untuk belajar bahasa Chinese. Oke, berarti emang sih ya, karena kan kita baru datang ke sini pasti yang tantangan terbesar itu adalah language barrier. Karena bahkan apapun sekarang juga lagi ini Kak, ya, lagi mencoba untuk belajar dari aplikasi-aplikasi juga gitu. Jadi ya itian-itian lah sudah mulai untuk berani berkomunikasi. Yang awalnya cuma bermodalkan Google Translate, nunjukin gitu. Ya itu mungkin pasti menjadi salah satu tantangan sih untuk semuanya, entah yang ingin memulai untuk berkuliah atau bekerja di sini Kak ya gitu. Nah kalau boleh tanya Kakak saat ini bekerja di bidang apa? F&B atau apa? F&B. Ya itu kerja di kitchen. Jadi sebenarnya untuk part timer itu yang notabene seperti saya nggak punya basic language, yang nggak punya basic Chinese. Jadi sebenarnya itu kerja yang sedikit mengarah. Jadi seperti kitchen. Jadi kita secara langsung bertemu dengan customer. Jadi kita bisa menghafal beberapa ingredient seperti menu dari masing-masing. Sekedar bawa apa bahasa Chinese-nya Nah, jadi berarti Kakak dari November sampai saat ini udah lumayan lama ya Kak Kakak job sebagai part-timer. Nah selama Kakak menjadi part-timer ini Kakak merasa nggak ada skill yang nambah nih dari selama Kakak menjadi part-timer? Tentu ada ya, itu soft skill-nya, karena saya belum punya pengalaman kerja, jadi ada beberapa soft skill yang meningkat bagi saya. Yang pertama itu leadership, yang kedua itu communication, bagaimana kita berinteraksi serta di bawah pressure. Jadi seperti halnya yang teman-teman mungkin tahu gimana kitchen ada pesanan masuk, pesanan salah, jadi harus bisa komunikasi secara langsung dengan partner kita yang ada di dapur, dan tentunya juga problem solving. Karena mungkin kita di semua pekerjaan pasti bakal ada salahnya, tapi kita tidak bisa berlarut-larut di kesalahan tersebut. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, bagaimana kita bisa langsung solve dari masalah tersebut, itu tentu menjadi soft skill yang sangat membantu, tidak hanya untuk bekerja tapi di kehidupan kita sehari-hari.
Nah, ini pertanyaan penting nih Kak, karena tadi kan kita sudah berbicara banyak ya, mungkin mengenai tantangan, mengenai peluang yang dapat kita dapatkan dari menjadi part-timer sembari menjadi mahasiswa. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana sih Kak prosesnya untuk apply dari mungkin dari pembuatan work permit, habis itu mungkin bisa di-share sedikit Kak mengenai bagaimana sih sistem penghitungan uang part-time di sini Kak, karena kan orang-orang kesini kan pasti melihat peluang kerjanya bagus dan salary-nya lumayan juga ya Kak ya gitu. Karena aku dengar ada regulasi yang mengatur tentang part-timer di Taiwan. Jadi mungkin bisa di-share sedikit Kak. Oke, jadi untuk mulai itu kita bisa konsultasi dengan WAE karena WAE akan memberikan permit form yang nantinya kita harus isi. Dan tentunya juga setelah itu kita harus memiliki izin dari advisor serta departemen kita. Karena kita perlu tanda tangan beliau untuk mengizinkan kita melakukan part-timer. Karena ada beberapa kasus dari pemerintah itu tidak mengizinkan part-timer agar mahasiswanya itu fokus ke perkuliahannya. Oh begitu. Ya, jadi asalkan kita bisa komunikasikan dengan advisor kita itu akan lebih bagus. Misalnya kita bisa bakal yakin bahwasanya tidak tinggal part-time ini tidak mengganggu perkuliahan kita, terus part-time ini tidak mengganggu masa studi kita, dan part-time ini tidak mengganggu nilai atau performa kita di perkuliahan. Setelah kita mendapatkan working permit, itu prosesnya itu sebenarnya udah diatur secara khusus dan detail oleh OIA. Jadi itu harus setelah mendapatkan form, mengisi form itu nanti kita kumpulkan di sistem government dari pihak Taiwan. Yes, itu sekitar prosesnya itu sekitar 7 hari sih. Setelah mendapatkan itu, baru kita bisa apply. Nah, untuk peluang kerjanya itu sebenarnya banyak banget. Ada beberapa aplikasi yang mungkin bisa coba, nanti kalian coba untuk mencari pekerjaan untuk apply, dan juga ada juga mereka share di Facebook untuk melakukan pencarian lapangan pekerjaan. Dan selanjutnya untuk masalah regulasi. Untuk regulasi itu kita sebagai partner itu maksimal 20 jam sama 20 jam seminggu. Untuk masalah salary, untuk update terakhir sih minimal yang bisa kita dapat itu 190 NT. Untuk part-timer Kak ya? Ya, itu 190 Jadi mungkin kalau misalnya kita bandingkan sama Indonesia mungkin sangat jauh ya. Jadi kita mungkin dalam seminggu itu ya bisa lah untuk melakukan Oke. Dan aku juga dengar nih Kak, mungkin untuk some special occasion kayak misalnya lagi Lunar New Year atau lagi jadi kalau misalnya kita bekerja itu katanya double ya Kak ya untuk salary-nya. Untuk holiday ya. Sebenarnya holiday itu tidak hanya di salary-nya aja, di jam kerjanya pun bisa lebih dari 20 jam. Ya. Dan untuk salary-nya itu sebenarnya di beberapa company menetapkan double salary. Tapi di beberapa kasus company itu dia menetapkan gajinya 190. Jadi tidak secara menyeluruh itu bakal menjadikan double, tapi cuma beberapa company. Oke. Nah berarti misalnya Kak, rata-rata Kakak misalnya di satu company ini rata seminggu itu kurang dari 20 jam. Apakah memungkinkan untuk kita itu mengambil pekerjaan lebih dari satu company? Bisa, asalkan waktu atau jadwalnya itu tidak bertabrakan. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman merasa 20 jam itu kurang, atau mungkin company memberikan waktu jam kerja itu kurang dari 20 jam, teman-teman bisa nyari company lain untuk melakukan part-timer. Tapi ingat untuk regulasinya, jangan lebih dari 20 jam karena ada konsekuensinya dari pihak Taiwan. Oh gitu, berarti itu harus benar-benar di underline ya Kak ya. Tapi dari Kakak sendiri atau teman-teman Kakak ada nggak yang ngambil lebih dari satu company? Mungkin tidak. Oh mungkin tidak ya. Karena teman-teman saya juga memberikan sama istri saya yang harusnya tuh masa studinya 4 tahun dan 2 tahun pas semester, mungkin mereka juga sudah fokus berkuliah sama tesisnya. Oke, iya. Oh ya Kak, karena Kakak sekarang lagi berkuliah di MCT ya, dan karena beasiswa, apakah ada tunggat maksudnya untuk menyelesaikan tesis itu? Untuk menyelesaikan tesis dari pihak kampus sih tidak ada tenggat waktunya, tapi untuk beasiswa kita dibiayai sampai semester 4. Jadi mungkin dari teman yang tidak bisa
jadi harus membayar fee untuk tuitionnya itu sendiri, dan juga kita harus mencari tempat tinggal sendiri. Oke. Oh, nggak bisa di dorm lagi ya? Karena cuma bisa sampai 4 semester. Oke. Nah, berarti nih, kalau misalnya kita balik gitu kayaknya, kalau misalnya kakak bisa memilih, apakah kakak akan tetap mengambil part-timer atau hanya fokus sebagai mahasiswa aja? Kalau bisa balik, saya akan mengambil keputusan yang sama, mulai untuk menjadi part-timer. Karena menjadi part-timer itu bukan sekedar untuk memenuhi atau mendapatkan uang, tapi dari part-timer itu kita bisa belajar mandiri. Yang notabene awalnya kita itu belajar sama orang tua, jadi setiap bulan atau setiap minggu itu dapat uang. Tapi menjadi part-timer itu kita tahu seperti ini mencari uang, dan juga ini uang kita, jadi kita bisa beli apa yang kita pengen. Bener, karena kalau misalnya masuk ke uang orang tua kan misalnya kayak agak ragu untuk membeli sesuatu ya. Iya benar. Oh, jadi kalau misalnya jadi kakak akan memilih keputusan yang sama, dan apakah keputusan kakak ini kakak akan sama teman-teman yang lain di luar sana punya planning nih untuk belajar sambil bekerja di Taiwan? Mungkin untuk teman-teman yang mau kerja terus kuliah bisa apakah kalian itu bisa mengambil resiko, karena kerja masalah di tempat kerja itu tidak ada yang namanya terus mulus, pasti ada problem yang akan dihadapi. Jadi sebagaimana mungkin kalian bisa mempersiapkan diri, meyakinkan diri, ambil Nah, tadi kan kakak sempat mention nih, karena perjalanan ini pasti nggak akan mulus kayak gitu, pasti ada struggle-nya kayak gitu. Nah, mungkin boleh diceritakan kak satu mungkin memori yang paling berbekas di kakak yang wah ini loh struggleku, dan bagaimana kakak bisa keluar dari situasi itu? Struggle, karena waktu itu di tempat kerja itu lagi ada miskomunikasi sih sama teman kerja, dan kedua itu ada presentasi lomba, dan ada deadline perkuliahan. Itu udah semua masalah di dalam satu waktu. Dari perlombaan yang mengharuskan saya itu presentasi di jam kerja dan tidak bisa melakukan izin karena sudah slot izinnya sudah digunakan sebelumnya. Jadi harus membawa laptop ke tempat kerja dan presentasi di station di MRT. Itu benar-benar struggle, tapi itu sebenarnya dengan satu pemikiran saya ini semua pasti berlalu. Iya, benar. Jadi saya punya pemikiran kali semua itu pasti berlalu, entah itu masalah kerja atau perlombaan, itu pasti semua akan berlalu. Entah pun kita menang di perlombaan atau mendapatkan nilai bagus di perlombaan, itu pasti semua akan berlalu. Jadi entah itu kebahagiaan atau kesedihan itu jangan yang penting diambil pembelajaran dari semuanya ya. Aku ingat banget sih kejadian waktu karena lagi mau presentasi tapi lagi di MRT. Oh iya. Karena kebetulan aku juga ikut lombanya dan kita tukaran. Itu benar-benar aku melihat sendiri gimana struggle-nya Kak Arta harus menyimbangi perlombaan, kuliah, dan part-time juga. Itu luar biasa banget sih. Itu pasti akan menjadi cerita yang membekas ya untuk Kak Arta nantinya. Nah nanti, tapi kalau boleh tahu nih Kak, nanti planning Kakak ke depannya mungkin selama sisa waktu perkuliahan ini Kakak akan ngapain nih Kak, selain untuk tesis? Sisa waktu perkuliahan mungkin sampai Agustus di Taiwan saya akan maksimalkan, entah itu menjadi part-timer atau mungkin peluang-peluang yang lainnya, entah itu perlombaan atau mungkin internship yang mungkin bisa saya ambil. Jadi untuk kedepannya itu mungkin saya jelaskan setelah lulus juga ya, karena saya tuh awalnya tidak punya plan untuk melanjutkan hidup saya di sini di Taiwan. Tapi setelah melihat peluang ini, peluangnya sangat besar, mungkin saya akan lanjutkan di Taiwan. Mungkin buat teman-teman juga yang awalnya itu ragu untuk ke Taiwan, datanglah dulu dan lihat semua peluang yang ada di sini, pasti bakal sepertinya saya harus lanjutkan peluang ini gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan Kak, peluang apa sih yang Kakak maksud dari peluang apa itu? Peluangnya itu sebenarnya entah itu dari networking ya, karena kan banyak banget orang-orang luar, entah
Malaysia itu kita bisa menemukan entah itu di perkuliahan atau teman kuliah dan juga di tempat kerja. Karena banyak juga part timer itu bukan hanya dari Indonesia, Oh ya? banyak dari Vietnam, Thailand, Malaysia. Kita bisa menambah ilmu di tempat kerja Iya, juga. benar-benar. Nah, dan peluang yang lainnya itu sebenarnya nyata itu sebenarnya ya karena mungkin salah satu contoh jika kita menang lomba di sini kita dapat bonus lagi. Oh ya? Iya. Itu dari kampus atau dari government-nya? Pihak kampus dan government juga. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman udah dapat hadiah di perlombaan, dapat uang lagi. Waduh. Ya, Ini pasti penonton langsung ya, mungkin ini bisa bisa jadi motivasi buat teman-teman Bener, untuk bener. mulai perlombaan sih. Ya. Oke, jadi kalau mungkin kakak inget-inget lagi, mungkin udah berapa perlombaan yang kakak ikutin dari awal kakak datang ke sini sampai sekarang? Aduh. Udah berapa? Mungkin ada lebih dari 10 pasti. Enggak, mungkin ya sekitar 10 lah. 10-an. Ya. Oke. Itu pun 10 karena teman-teman saya juga. Karena menang sebuah lomba itu bukan dari juri payah sendiri, dari teman-teman juga yang punya kompeten yang sangat luar Iya. biasa, yang kita bisa saling melengkapi, Iya. dan juga mereka punya komitmen yang sama untuk memenangkan suatu lomba. Jadi Iya. bukan hanya sekedar ikut sebagai peserta, tapi visi kita juga sama untuk mendapatkan juara dan bonus. Yang punya goals yang sama Iya. ya. Nah, menurut kakak kan backgroundnya ini sistem informasi ya, dia masih berbau teknologi dan Taiwan ini kan teknologinya juga dia maju banget. Nanti apakah kakak akan melanjutkan kembali ke bidang sistem informasi teknologi atau ke bisnis nih kak? Atau mungkin bidang yang lain? Jadi plan saya sih kalau bisa combine kedua ya, teknologi dan bisnis. Dan plannya itu startup. Oke. Jadi teknologi bisnis kita bisa menjadi seorang entrepreneur, mengembangkan sebuah aplikasi atau website yang notabene itu bisa bermanfaat untuk semua dan menghasilkan revenue atau cuan. Cuan Ya. ya. Jadi untuk plannya mengembangkan bisnis teknologi. Berarti kakak sudah punya teknologi yang kuat ya untuk bisa membangun startup ini. Dan terutama mungkin bisa jadi lapangan pekerjaan baru untuk mungkin PMI lain ya kayak yang datang ke sini. Wah, itu keren banget sih untuk peluang kedepannya ya kak ya. Oke nih kak, karena mengingat waktu ya kak ya, mungkin kakak bisa kasih ini closing statement buat teman-teman yang sedang planning untuk bekerja atau belajar di sini. Untuk teman-teman semua, mungkin suatu saat teman-teman mulai bekerja sambil berkuliah itu bakal merasakan capek, bosan, sedih, atau mungkin kangen keluarga. Jadi teman-teman itu istirahat, jangan berhenti. Karena saat teman-teman mulai capek itu cukup dengan istirahat. Karena dengan istirahat itu teman-teman merasakan, oh saya sudah seperti ini, saya sudah sampai di titik ini, saya sudah memulai. Ingat bagaimana cara teman-teman memulai. Dan setelah teman-teman sudah tahu dan mengingat semua itu, pasti teman-teman akan maju lagi dan coba lagi. Oke, itu ya hal terpenting teman-teman. Bekal mental, kesiapan semuanya harus ya benar well prepare sebelum ke Taiwan untuk memulai karir dan pendidikannya di sini. Terima kasih banyak Kak Arta untuk sharing informasinya, sangat bermanfaat bagi semua ini semua isinya ya. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.